Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang seperti ini? Ada. Satu. Siapa? Kenapa anak-anak? Sakit ya? Oke, ada suratnya? Oke, hari ini pagi aja kita isi materi PK terkait gaya belajar ya. Nah, kenapa pagi aja ngambil materi ini? Karena di awal dulu itu kan kalian itu ngisi AKPD. Masih ingat AKPD? Apa itu AKPD? Paket kebutuhan peserta didik. Nah, itu kan ngisi ya dan tidak kan? Betul, masih ingat? Nah, setelah dihitung responden yang kalian isi ternyata banyak yang belum tahu terkait gaya belajar. Makanya bagian aja mau bahas terkait gaya belajar. Kira-kira gaya belajar itu ada berapa sih tipenya? Ada banyak, terdiri satu ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita SBG ya. Bagi aja juga pengen tahu nih jumlahnya ada berapa di kelas ya. Kira-kira SBG-nya apa ini? Tebak profesi? Tebak profesi? Ya. Nanti Putra menyebutkan clue-nya ya. Maju ke depan ya. Nah, teman-temannya nanti nebak kira-kira profesinya apa? Bisa? Nanti kalau sudah bisa menjawab, ada temannya bisa menjawab, dan temannya boleh tunjuk siapa yang untuk maju ke depan. Setuju? Oke, silakan Putra. Clue-nya boleh pakai gerakan, boleh pakai ucapan. Dikasih clue. Ucapan aja ya. Ya, silakan Putra. Hah? Gerakan boleh. Kalau pakai gerakan boleh, boleh sekali. Silakan. Ya, jadi Putra konsentrasi. Dimulai. Nah, silakan. Profesi apakah yang akan ditunjukkan oleh Mas Putra? Ada yang tebak apa? Hah? Apa? Betul? Oh betul. Silakan Mas Rio tunjuk temannya siapa boleh. Apa kamu yang mengadakan boleh? Siapa? Reva. Ya, silakan Mas Reva maju ke depan. Kamu kasih clue profesinya itu apa dan teman-temannya nebak. Silakan. Pantone, salah apa? Lagi lagi, ulang lagi, Mas. Ya, ayo coba. Hah? Profesi kaca. Profesinya bro? Oke. Oh, betul. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, lanjut ya. Tipe belajar itu ada 3 ya, anak ya. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Bener ada yang nggak tahu? Ada tipe belajar visual, ada tipe belajar kinestetik, ada tipe belajar auditori. Ya. Tipe belajar visual itu apa sih? Murid-murid atau anak-anak? Belajar dari. Nah, kalau kinestetik, masih belum ada yang tahu ya? Yang tahu? Nggak tahu. Kalau tadi visual, kinestetik, sama auditori ada yang tahu nggak? Apa mobil bis? Oke. Ternyata di kelas 9B
itu yang belum paham terkait gaya belajarnya masing-masing ya. Nah, berarti ini perlu digali kan? Supaya apa? Supaya kalian tahu gaya belajarnya masing-masing. Biar apa? Belajarnya pastinya nyaman. Kamu tahu, jadi oh saya tipe belajarnya ternyata auditory atau kinestetik atau visual. Nah, Pak Ginanjar akan share di grup nanti. Nanti kamu buka aplikasinya. Nah, kemarin Pak Ginanjar juga bawa HP betul? Terus bawa HP juga ada peraturannya ya. Peraturannya kemarin bawa HP ditaruh di ruang BK. Nanti pas pelaksanaan jam BK nanti ditaruh kelas lagi. Setelah selesai nanti HP-nya dikumpulin lagi, dibawa ke BK lagi ya. Sekarang kalau HP-nya diambil, bawa HP semua nggak? Oh, nanti yang nggak bawa HP nanti boleh pinjam HP-nya teman kalau udah selesai ya. Nanti, nah di situ di aplikasinya itu ada nanti gaya belajar, potensi diri, nanti diisi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Paham? Sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, kalian jadi tahu, oh belajar visual itu seperti ini, tipe belajar auditori itu seperti ini, tipe belajar kinestetik itu seperti ini. Begitu ya. Silakan HP-nya diambil, dibagi. Ya. Ada foto semua kan? Ya. Nanti kalau yang nggak punya foto nanti tapping saja. Gambarnya. Oh, saya boleh apa? Tadi pakai aja kirim ya. Ya akan dibagi. Ya punya satu ya. Kalau saya berbut, di ini aja dibagi aja ya, fokusin. Caranya kok bicara. Oke, sambil ini biar cepat waktunya pengajar share di grup ya. Nanti dibuka linknya ya. Sudah, silakan dibuka WA-nya. Itu sudah Pak Ginanjar kirim linknya untuk mengisi, diisi sesuai dengan gayamu ya, gaya belajarmu ya di rumah ya, diisi semuanya. Karena kan belum paham gaya belajar kalian masing-masing. Boleh buka Mas Mekan? Kamu buka ya, tes gaya belajar. Nah ditunggu dulu. Anda silakan, ada tulisan Anda sekarang berada antrian. Berarti ditunggu dulu. Perkiraan waktu tunggu Anda adalah 5 menit. Sabar, 5 menit ya. Itu oh berapa menit Mas? Belum buka, buka dulu. Dibuka dulu. Kau berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Ditunggu 5 menit ya. Silakan yang sudah mendapat HP-nya sekarang dibuka linknya yang bagian aja kirim di grup. Ya. Yang gaya belajar ya. Jangan kamu keluar dari aplikasi itu. Nanti kalau keluar nanti kamu ulang lagi lebih lama lagi ya. Ada yang bawa ya? Dia pakai HP-nya pakai aja dulu ya. Itu 5 menit. Sabar. Yang atasnya gaya belajar ya.
Bukan dulu, kamu siapkan dulu, ya. Lutfi, ini mau ambil HP ya? Ya, silakan ambil HP dulu. Oke, ini. Konsentrasi. Nah, ini ada teman kalian yang sudah bisa ya, ada tulisan ikuti tes sekarang. Nah, sekarang diisi ya sesuai dengan gaya belajarmu masing-masing. Yang ikuti tes. Ya. Nah, lihat instruksinya, dilihat dulu, dibaca. Ya, ini sudah pada mulai mengerjakan kuesionernya ya. Kalau ada pertanyaan yang membingungkan, silakan tanyakan ke Pak. Oke. Ikuti sekarang mulai. Ikuti sekarang mulai, itu kan sudah waktunya. Dibaca instruksinya, petunjuknya ya. Jawab sejujurnya. Gimana? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Nah, dibaca. Nah, ya, dibaca, diisi. Masa saya biasanya melakukan petunjuk. Halo. Hah? Udah selesai? Kamu kembali lagi apa? Udah selesai belum? Iya. Saya belajar. Kalau sudah jangan keluar. Belum takut sekarang. Belum takut. Ikuti tes. Nah, sini, sini lagi, sini. Mulai sekarang. Nah, baca nanti. Kalau udah itu selesai semua, nanti tinggal diklik selesai, jangan dulu keluar, ya dikerjakan. Udah ada yang selesai belum? Selesai?
selanjutnya ya. Kalau ada customer selanjutnya. Oke, ada yang sudah. Kalau yang sudah, sekarang lihat hasil. Nah, setelah lihat hasil, kamu catat belajar kamu di buku, ditulis. Itu kan ada penjelasannya. Kinesetik itu apa? Sekarang kamu catat dulu, Mas Aman, Mas Teguh. Ya. Kamu nih, gaya belajarnya Mas Aman itu kinesetik, dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya kalimat langsung untuk gimana? Ya, bisa tulis ya. Dari hasilnya apa ditulis di buku. Biar kamu sedikit paham. Sesuai gitu ya, ditulis. Kamu sih belajarnya apa lah? Visual kinestetik. Sudah? Tulis, catat. Baca dulu, kamu cermati. Ini dibaca dulu, benar sesuai dengan tipe belajarmu. Baca dulu. Ditulis yang poin-poinnya saja, yang penting saja. Artinya itu apa? Misalnya tidak belajar visual auditori apa? Tulis dulu, kamu tim belajarnya apa? Tim belajarnya apa dulu ditulis. Dicatat, biar kamu ingat. Nanti diterapkan pas waktu kamu belajar. Saat kamu udah pikir. Ditulis yang poin-poin penting aja Mas. Misalnya tadi itu belajarnya ini saja visual tulis apa, ada yang belajar apa ya. Kamu belajarnya apa Mbak? Ya, nanti di transfernya ya. Ya, dan hasil baca, tulis, kinestetik, visual. Sudah dapat hasilnya, murid-murid? Oh belum, ada yang udah, ada yang belum ya? Kamu sudah? Tim belajarnya apa Mas Sabran? Kinestetik sama audio tori. Oh ini baru kinestetik auditori ya. Oke, sudah dapat hasilnya semua tadi? Hasilnya apa saja? Kamu apa? Kinestetik visual. Terus kalian semua? Oke, karena sudah dapat hasilnya semua, sekarang kalian membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Berarti kamu bilang, saya kinestetik, saya auditori, saya visual. Cari sekarang. Hah? Saya kinestetik. Nanti yang sama-sama nanti jadi satu kelompok. Belum jadi ya tunggu, nanti gabung semuanya. Yang sama-sama gaya belajarnya nanti bikin satu kelompok. Ya, silakan. Yuk. Yang kinestetik siapa, Cuk? Nah. Terus yang visual siapa? Oh, dia.
auditori. Nah, tadi bikin kelompok. Kalian berapa? Kalau visual ini sama ya. Yang visual kinestetik siapa ada? Sama kinestetik. Tadi lihat sudah. Sekarang menggabung jadi satu kelompok. Kalau paling tinggi itu kinestetik. Kamu gabung sama yang sama-sama kinestetik sekarang. Ya, sekarang gabung. Cepat. Ya. Boleh. Ya, kinestetik. Apa? Nanti setelah jadi satu kelompok, silakan kamu sharing terkait gaya belajarnya teman-temanmu seperti apa. Ya, terkait kinestetik, dan nanti kalian presentasikan di depan saja ya. Ya, terkait gaya visual, gaya kinestetik, gaya apa? Saya jawab teman-temannya ya. Di teori ya beda, makanya di kelompok yang sama-sama ya cari nanti biar kamu lebih paham ya terkait kinestetik, auditori, visual ya sudah. Diskusi terkait gaya belajar masing-masing. Yang kinestetik siapa? Kinestetik. Oke, sudah dapat kelompoknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sekarang didiskusikan terkait gaya belajar kalian masing-masing tadi setelah kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan di kuesioner di link yang pengen kalian kasih ya. Sekarang didiskusikan, nanti di depan dipresentasikan ya, direvisikan depan. Oke, ayo sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lagi lah. Waktunya 5 menit harus selesai. 5 menit ya. Gampang itu. 5 menit.
Nah, selanjutnya adalah tipe belajar apa ini? Kelompok berapa? 3 ya, 2 ya. Tipe belajar apa? Visual, kinestetik. Ya, silakan dibuka dulu. Ini apa? Auditori. Kinestetik. Kinestetik juga. Yang auditori nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang gaya belajar, visual dan kinestetik. Berarti visual saja, kinestetiknya nggak ada ya? Visual saja ya. Kalau ini kan visual. Ya, silakan. Siapa yang menyampaikan? Ya, ya, majuan. Ya, kesimpulannya saya belajar saya penggunaan kinestetik kesana. Ya, hubungan visual. Saya lebih mudah memahami pelajaran melalui pengalaman langsung dan praktik. Serta terpandu dengan gambar, warna, dan tampilan visual. Dengan kombinasi ini, saya dapat belajar lebih efektif ketika melihat dan langsung lakukan apa yang dipelajari. Ya, selanjutnya jangan baca ya, sesuai pengetahuan saja. Ya, sesuai pengetahuan kamu saja, nggak usah lihat ini gaya belajar kamu seperti apa, contohnya di rumah seperti apa, kayak gitu, ya. Ya, ya ciri-cirinya. Kamu tadi belajarnya kan visual. Tadi pas, ya, nah itu seperti apa? Nah, yang kamu rasakan saja, yang kamu rasakan bisa kamu belajarnya tipenya visual kan? Kamu belajarnya gimana di rumah? Sampai dengerin musik, siapa lagi? Mempraktikkan langsung, itu seperti kinestetik ya. Ya. Terus siapa lagi? Ayo Riza. Contoh belajar biasa, belajar memasak, melihat resep visual di buku atau aplikasi. Saya melakukan. Berarti ini tipenya apa? Bukan, tadi ini belajar langsung memasak kan? Apa tadi belajarnya? Kines. Karena saya langsung. Oke, lanjut. Sains melakukan eksperimen. Oh, belajar langsung ya. Ya. Terus selanjutnya. Ayo siapa? Cukup? Cukup? Sudah disampaikan? Nah, rasanya kayak belajarnya apa sini? Sini. Kamu tadi udah ngisi aku pintar kan aplikasinya? Nah, kamu hasilnya itu apa? Yang belajar kamu apa? Kinestetik, visual. Apa itu? Mempraktekkan langsung. Visualnya lihat gambar, itu kamu lebih suka, lebih apa namanya, lebih tertarik, lebih gampang menyerap itunya kalau lihat gambar berarti ya. Itu termasuk V. Itu saja. Daisy, V belajarnya apa? Sama? Ya, oke. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya berarti visual kalau kinestetik seperti ya. Sekarang nanti belajar audio. Jangan lupa besok hari Minggu saksikan Ebek di Apa sih? Audio. Limbangan. Siapa? Masa ada yang auditori? Pak, ini matiin Pak. Pak. Kuku. Oke, tadi sudah maju ke depan, semua sudah disampaikan semua ya terkait gaya belajar. Oke, coba tadi kalian masih paham atau tidak terkait gaya belajar? Nah sekarang biar kalian ingat lagi, kita refleksikan ya. Kalian merefleksikan terkait gaya belajar auditori, kinestetik, sama visual. Nah,
Siapa yang mau merefleksikan? Siapa? Silakan. Ya, siapa yang merefleksikan? Maju ke depan. Siapa? Siapa dulu? Silakan. Oh ya, Mas Putra. Mas Putra ya. Ya. Silakan. Mas Putra merefleksikan. Sesuai tadi yang disampaikan teman-temannya apa saja ya. Silakan. Gak usah langsung aja. Teman-teman tadi hasil dari ini refleksi saya. Teman-teman, dari refleksi saya Nah, terkait gaya belajar, kita dapat simpulkan kalau tipe gaya kinestetik merupakan tipe gaya yang dilakukan secara langsung atau dilakukan dengan cara tindakan. oh yang tindakan Secara langsung. Contohnya seperti memasak, berenang, dan lain-lain. ya, kalau tipe belajar Sementara buat tipe auditory, kita merupakan gaya belajar dengan cara mendengarkan, seperti mendengarkan guru saat belajar, lalu mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah visual. Visual ini adalah gaya belajar yang dilakukan dengan cara melihat langsung gambar atau video terkait pembelajaran berikut. Contoh-contoh visual adalah menonton video, menonton animasi, melihat gambar, melihat buku sains dan lain sebagainya. Sepertinya cukup segitu saja refleksi saya terkait tipe gaya belajar ini. oke, kita nambah luar biasa. Yuk, siapa lagi yang mau merefleksikan? Tadi udah Putra ya, sekarang Putri yang merefleksikan, yang mewakili putri-putri semuanya ya. Siapa yang maju? Ayo, acungkan tangannya. Oke, Mbak Ayesa mau merefleksikan terkait gaya belajarnya ya. Silakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Saya akan merefleksikan tentang gaya belajar, tentang 3 gaya belajar. Pertama, gaya belajar kinestetik yang merupakan gaya belajar gerakan atau dilakukan secara langsung, seperti memasak atau melakukan sains, percobaan sains dan lain-lain. Lalu gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mendengarkan. Gaya belajar visual biasanya dilakukan sambil menonton dan melihat secara langsung. Sementara gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang sambil mendengarkan seseorang yang sedang menjelaskan, seperti guru sedang menjelaskan mata pelajaran atau orang yang sedang berceramah di depan. Sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Oke, sudah. Nah, kan tadi udah direfleksikan ya. Nah, sekarang atau kalian nanti di rumah otomatis sudah tahu ya gaya belajar masing-masing kan. Nah, nanti kalian terapkan gaya belajarnya sesuai dengan tadi yang kamu pahami. Gaya belajarnya ada 3 tadi ya, kinestetik, auditori, sama visual. Nah, kalian tadi udah diskusi, sudah menerapkan. Nah, intinya nanti kalian punya strategi belajarnya masing-masing. Begitu ya? Begitu? Bisa dilakukan secara langsung di rumah? Tidak tahu ya? Kenapa? Biar kalian belajarnya nyaman, terus
kalian misalnya lebih cepat menangkap belajarnya kalau kalian menggunakan gayanya atau tipe belajarnya masing-masing. Tapi beda halnya kalau kalian misalnya gaya belajar visual, tetapi malah kalian penerapannya menggunakan auditory, nggak nyambung kan? Nah, jadi karena udah dipelajari, nanti di rumah silahkan pakai gaya belajarnya itu masing-masing. Begitu? Ada pertanyaan, murid-murid? Cukup? Bisa dilaksanakan di rumah? Oke. Kalau sudah, tadi sudah direfleksikan sudah, terus nanti diaplikasikan di rumah ya terkait gaya belajar ini masing-masing. Nah, minggu depan kita akan tes potensi diri terkait pilihan jurusan setelah SMP. Ada yang masih bingung di sini? Jujur, siapa yang masih bingung terkait pilihan jurusan? Tunjuk tangan yang masih bingung terkait pilihan jurusan kali setelah SMP. Ini udah punya pilihan. Kamu udah punya pilihan? Oh, ternyata di sini sudah banyak punya pilihan ya. Yang belum punya pilihan minggu depan boleh ke BK karena ini ternyata sudah banyak yang punya pilihannya masing-masing. Kan beberapa saja yang belum punya pilihan jurusan setelah SMP. Berarti besok ke ruang BK kalian pagi ngajar konseling terkait bimbingan karir. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.